Setelah sama-sama kita selesai membaca, dan semoga yang tadi kita baca ya menjadi amalan baik, catatan baik buat diri kita, dan juga apa yang kita niatkan tadi di awal ya. Semoga Allah kabul semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Lanjut, kita akan membahas satu tema pada hari ini, yaitu tentang 4 sumber bisikan yang masuk ke dalam hati manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi Nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bahwasanya dikatakan ada ulama mengatakan kalau misalnya hati manusia itu ya dalam sehari semalam itu mendapat 70.000 bisikan. Mendapat 70.000 bisikan. Tentu yang mengatakan demikian ini adalah bukan orang sembarangan ya. Artinya ulama-ulama yang mengatakan demikian adalah yang punya hubungan khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dikatakan dalam sehari semalam itu ada 70.000 bisikan yang datang ke dalam hati manusia. Ya. Kemudian dari sekian banyak itu yang dapat mengganggu pikiran kita. Kalau memang bisikannya itu bisikan dari malaikat, ya, insya Allah kita senantiasa akan terlindung. Cuman kalau sebaliknya bisikannya itu bisikan dari syaitan atau jin, ya tentu kita akan melakukan hal-hal yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dapat dicari ciri-cirinya itu. Dari sekian banyak bisikan yang mampir atau yang singgah ke dalam hati kita, ke pikiran kita, kita bisa telisik lagi tuh. Yang mana yang bersumber dari malaikat, nanti kita akan jelaskan. Yaitu bisikan pertama itu yang bersumber dari nafsu. Atau yang kita bisa kenal itu dengan hawa nafsu. Contohnya, kalau misalnya kita sedang berpuasa, ya kan? Puasa Ramadan itu kan hukumnya fardu. Tapi ketika kita melewati hari, di siang hari, kita beraktivitas sangat panas, ya kan, di luar, kita ngelihat di jalanan atau kita masuk ke Indomaret atau Alfamart, tempatnya adem, ya kan, kita lihat di freezernya ada soft drink. Itu kalau misalnya kita melihat, kita tergugah dan ada pikiran, wah seger nih kayaknya kalau minum ini. Nah, itu artinya kita mendapat bisikan dari hawa nafsu kita. Itu adalah salah satu bisikan dari hawa nafsu kita. Contoh yang pertama yaitu bersumber dari hawa nafsu. Kemudian yang kedua itu bisa bersumber dari setan. Ya, kedua bersumber dari setan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ya, dalam satu hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Abbas, sebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Asy-syaitanu jasimun ala qalbi ibni Adam, fa idza dzakarallaha fanasa wa idza saha wa ghafala waswasa." Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwasanya setan itu senantiasa mendekam dalam hati Bani Adam. Ya. Jadi di dalam hati kita ini memang ada potensi buat kita itu mengikuti apa yang dibisikkan setan gitu loh. Jadi
bukan berarti ini kita mempunyai hati ini bersih ya, ya kita berharap tentunya hati kita biar bersih, biar nggak ada apa di situ dalamnya bisikan-bisikan yang menyuruh kita untuk berbuat-buat maksiat. Cuman lagi-lagi namanya kita ini masih seorang hamba tingkatannya ya, bukan yang seorang alim, bukan orang yang apalagi sampai wali, aulia. Ya, tentu kan belum sampai situ makomnya. Ya kita adalah manusia biasa, hamba Allah yang biasa, yang senantiasa memang masih ada di hati kita itu rasa-rasa seperti itu. Nah, oleh karenanya Rasulullah mengatakan di setiap hati anak cucu Adam itu ada setan yang mendekam di dalamnya. Kemudian teruskan, jika Bani Adam atau anak keturunannya, kita ini maksudnya ya, manusia, berzikir kepada Allah, maka ia bersembunyi dalam hatinya. Artinya kalau kita berzikir, menyebut Allah, mengingat Allah, nah itu potensi sifat-sifat hewan tadi, sifat-sifat setan tadi yang menyuruh kita untuk berbuat hal-hal yang maksiat, itu dia ngumpet jadinya kalau kita baca zikir. Ya. Maka ia bersembunyi dalam hatinya. Dan ketika ia lupa, nah kalau misalnya kita lupa sama Allah nih, itu nanti dibalik lagi, keluar lagi, bisikin kita lagi. Nah, itu adalah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Jadi bisikan kedua itu yang hampir di pikiran kita adalah bersumber dari setan, yang diutarakan juga oleh Nabi SAW. Kemudian bisikan yang ketiga itu bisa bersumber dari malaikat. Nah, jadi berimbang nih. Ada sisi malaikatnya, ada bisikan dari malaikat, ada bisikan dari setan. Tadi Rasul sudah menjelaskan yang bisikan dari setan. Kemudian bersumber dari bisikan malaikat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mubarak dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Libni Adam lammatan, lammatun minal malaki wa lammatun minasyaitan." Ada dua lammah, ya, ada dua bisikan, lammah itu bisikan. Ada dua bisikan bagi anak cucu Adam atau keturunan Adam, yakni lammah dari setan atau bisikan dari setan dan lammah dari malaikat. Fa ammal lammatul malaki fa ibadatun bil khabari. Yaitu kalau lamah dari malaikat atau bisikan dari malaikat itu cenderung mendorong kepada kebaikan, ya. Kalau misalnya kita mempunyai bisikan atau apa pikiran-pikiran yang menggugah kita untuk berbuat baik, nah insya Allah itu kita mendapat bisikan dari malaikat. Nah, kemudian watasdiqo bil haqqi, watasdiqun bil haqqi, dan membenarkan yang hak. Ya, artinya kalau melihat kebenaran, dia tidak memanipulasi. Ya dikatakan benar gitu loh. Tidak menyangkal. Watatbibun bin nafsi, dan menjernihkan jiwa. Nah, senantiasa menjernihkan jiwa. Nah, itu adalah contoh-contoh bisikan yang dari malaikat. Kemudian wa ammal lammatu syaitan, adapun lammah syaitan atau bisikan dari syaitan, fa'iadun bisyarri, fa'iadun bisyarri, yaitu sedangkan lammah dari syaitan itu mendorong kita kepada perbuatan buruk. Wa takdzibun bil haqqi, dan mendustakan yang hak, ya kan, berbohong. Wa tahbisun bin nafsi, dan mengotori jiwa. Jadi kalau misalnya kita itu cenderung melakukan hal-hal yang positif atau yang baik-baik, insya Allah itu kita mendapat bisikan dari malaikat. Dan kita berkata juga yang baik gitu loh. Itu insya Allah kita mendapat bisikan dari malaikat.
Karena kan kita nih kalau kalau apa, kita kan bisa berbicara dengan diri kita sendiri kan. Kalau kita diam misalnya, kita diam, mulut kita tidak berbicara. Pasti hati kita kan ngomong, pikiran kita jalan, muter. Ya, berkomunikasi nih antara anggota tubuh kita nih. Kira-kira ntar kalau sore nggak kemana-mana mau ngapain ya, gitu misalnya. Walaupun kita nggak ucap nih, dari mulut kita nggak keluar suara, tapi di hati kita dan pikiran kita itu ada suaranya. Nah, kalau misalnya kita itu condong melakukan hal-hal yang baik, ya, kalau condong melakukan hal yang baik, insya Allah kita tergolong mendapat bisikan yang dari malaikat. Kalau misalnya sebaliknya, berarti kita mendapat bisikan dari syaitan. Dan tentunya Rasul sudah mengajarkan bahwasanya yang tadi apa di dikatakan di dalam hadis sebelumnya bahwasanya di dalam hati manusia itu memang ada setannya gitu loh. Hanya saja dia tuh bersembunyi. Kalau kita sering zikir mengingat Allah, dia terus bersembunyi, nggak berani dia tuh membisik-bisikkan kita, nyuruh-nyuruh kita tuh nggak berani, ya. Tapi kalau kita lupa sama Allah, dia mulai masuk tuh, mulai mengintervensi kita, ya. Nah, itu adalah contoh bisikan yang ketiga, yaitu bersumber dari malaikat. Kemudian yang terakhir, keempat, bisikan langsung dari Allah yang diberikan kepada hati seorang hamba. Ya. Memang pada hakikatnya semua bisikan baik itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ya, yang diturunkan kepada setiap hambanya. Ataupun bisikan-bisikan setan atau jin yang tadi itu pun atas izin Allah, mereka bisa membisikkan kita, menggoda kita itu atas izin Allah. Gitu ya. Oleh karenanya dikatakan di dalam satu makalah yang dikatakan oleh Al-Habib Ali Al-Jufri dalam kitab Ayyuhal Murid, ya, dan jiwa serta penyempurnaannya. Nah, dikatakan di dalam makalah Habib Ali Al-Jufri bahwasanya jiwa manusia itu berpotensi dicampuri, gitu ya. Kalau misalnya kita mau mengikuti bisikan-bisikan yang dibisikkan oleh malaikat, insya Allah kita akan melakukan hal-hal yang baik. Tapi kalau sebaliknya, kalau misalnya kita bercampur atau dibisikkan hal-hal yang sebaliknya atau keburukan, kalau kita mengikutinya, berarti kita mendengarkan dan menjalankan apa yang dibisikkan oleh syaitan. Jadi ada 4 sumber bisikan yang kita terima setiap hari sebetulnya. Itu yang pertama yang tadi kita sudah bahas, pertama bisikan dari hawa nafsu kita sendiri, ya kan? Hawa nafsu kita sendiri. Kemudian bisikan dari syaitan. Kemudian bisikan dari malaikat. Dan juga yang terakhir bisikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu semuanya itu atas izin Allah mereka bisa menggoda kita. Artinya kayak syaitan bisa mempengaruhi kita itu atau membisikkan kita itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Begitupun malaikat. Nah, tapi Allah itu maha adil. Walaupun Allah izinkan semua, tapi tetap diserahkan kepada kita hak memutuskannya. Kita ini mau ngikut yang mana gitu loh. Dari bisikan semua ini kita mau ikut yang mana. Ya. Allah tuh adil. Dikasih semuanya. Dikasih bisikan malaikat, dikasih bisikan jin, setan, dikasih bisikan hawa nafsu diri kita. Ya kan? Disuruh pilih deh kita sebagai manusia yang mempunyai akal pikiran
yang Allah ciptakan makhluk yang paling sempurna, ya kan? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia itu, sungguh Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna mungkin. Kita ini sempurna banget, lebih mulia dari binatang, ya kan? Insya Allah kalau misalnya kita bisa mengontrol hawa nafsu kita bisa lebih mulia daripada malaikat. Oleh karenanya Allah kasih itu semua. Bisikan bisikan malaikat dikasih, bisikan setan dikasih, bisikan hawa nafsu sendiri dikasih, dan tinggal kita memilih mau yang mana nih yang kita jalankan. Tentunya kita terus berharap bahwasanya kita senantiasa mengikuti bisikan-bisikan yang baik, yaitu yang dari malaikat. Ya, memang berat, tapi kita nggak boleh berputus asa atas rahmat Allah. Kalau kita mengetahui bahwasanya godaan itu amat besar, tapi kita nggak boleh tetap berputus asa. Walaupun kita tergoda, tapi kita harus tetap memohon bahwasanya Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Pemberi rahmat yang insya Allah bisa nolong kita, yang kita insya Allah tidak akan terus-menerus terjebak dalam hal-hal keburukan yang sama, gitu loh. Kita harus yakin akan hal itu. Makanya walaupun kita ini sebagai manusia ma'alul khata wan nisyan, tempat salah dan lupa, kita tetap harus berikhtiar setiap hari biar kita ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kiranya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.